Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Fatimah Tijahro dan juga rekan saya Alfitri Tijaya Negari. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan Islam di Tiongkok. Tiongkok adalah salah satu negara di benua. Dikutip dari World Facebook bahwa penduduk Cina berdasarkan agama antara lain Buddhis 19,2%, Kristen 5,1%, Islam 1,8%, kepercayaan 21,9%, Hindu kurang dari 0,1%, Yahudi kurang dari 0,1%, agama lainnya 0,7%, tidak diketahui 2,2%. Islam tersebar di Tiongkok selama lebih 1.300 tahun. Terdapat sebanyak lebih 140 juta penduduk dan 10 suku bangsa yang beragama Islam, termasuk etnik Uighur, Kazakh, Kirgiz, Tajik, Uzbek, Tatar, dan lainnya. Penduduk Islam tinggal merata di seluruh tempat Tiongkok, terutamanya di bagian barat laut Tiongkok, termasuk provinsi Gansu, Qinghai, Shanxi, wilayah otonomi Tianjin, dan wilayah otonomi India. Pada 637 Masehi, saat Ibnu Abi Waqqas dan 3 sahabat Suhaila, Abu Arja, Uwais Al-Qarni, dan Hasan Ibnu Thabit datang ke Cina dari Persia untuk kedua kalinya. Jadi bahwa praktik Islam yang sebenarnya di Cina terjadi pada tahun 651 Masehi, ketika saat Ibnu Abi Waqqas dikirim sebagai utusan resmi kepada Kaisar Gaozong yang memerintahkan pembangunan Masjid Huaisheng di Guangzhou untuk mengenang Nabi Muhammad SAW. Selama dinasti Tang, perdagangan jalur sutra menarik banyak pendakwah Muslim dari Arab dan Persia ke Cina. Banyak dari mereka akhirnya menetap dan menikahi orang Tionghoa setempat dan membentuk populasi Muslim Cina yang dikenal sebagai kelompok etnis Hui. Di zaman dinasti Tang ini, kedutaan Muslim pertama didirikan dan pembangunan masjid dimulai. Melalui pemukiman Arab dan Persia, mereka memperkenalkan budaya dan tradisi Islam ke Cina. Pada masa dinasti Song, para pedagang Muslim mendominasi perdagangan. Sementara perdagangan sangat mempengaruhi perekonomian Cina pada masa itu. Peristiwa penting yang menyoroti pentingnya pemukiman Muslim di Cina adalah pada tahun 1070 ketika Kaisar Sezong memanggil 5.300 pria Muslim dari Bukhara untuk menetap di Cina sebagai kampanye melawan Kaisaran beliau. Orang-orang Muslim kemudian menetap di Kaifeng dan Beijing yang menciptakan daerah netral antara Song dan Liao Empire. Pada 1080, 10.000 pria dan wanita Arab menetap di utara dan timur laut di Cina. Di masa dinasti Yuan, ini menjadi waktu yang cukup penting dalam sejarah umat Islam di Cina. Dengan berdirinya dinasti Yuan pada abad ke-13 oleh orang-orang Mongolia, populasi Muslim meningkat secara drastis. Di periode dinasti Yuan, ini banyak orang asing ditunjuk untuk posisi peringkat tinggi. Imigrasi Muslim didorong dan jumlah Muslim dengan cepat meningkat menjadi 4 juta pada abad ke-14. Hubungan yang baik dinasti Yuan terhadap kaum Muslim ditandai dengan diangkatnya beberapa penjabat dari kaum Muslimin. Salah satu contohnya adalah dengan menunjuk arsitek Muslim Amir al-Din untuk merancang dadu ibu kota dinasti Yuan. Islam pada masa dinasti Ming. Dinasti Ming umumnya menandai berakhirnya imigrasi Muslim. Populasi Mongol dan Muslim yang dibawa ke Cina melalui dinasti Yuan tetap dan sepenuhnya tenggelam dengan masyarakat Cina. Muslim dari dinasti Ming mulai mengambil nama dan pakaian Cina seperti orang Cina. Mereka juga mulai berlatih bahasa Cina dan masakan Cina halal dikembangkan dengan masakan tradisional halal yang menggabungkan unsur-unsur masakan Beijing. Beberapa masjid dibangun pada masa dinasti Ming, tetapi pengaruh arsitektur Cina terlihat jelas dengan kubah dan menara tradisional yang ditinggalkan dan penggunaan pagoda menjadi umum. Selama dinasti Ming, ada banyak jenderal militer terkenal yang juga Muslim dan sangat setia kepada dinasti Ming. Oleh
Masjid ini dibangun menggunakan arsitektur Cina. Pejabat pemerintah Muslim dan jenderal militer terus melayani dinasti Cina. Namun dengan banyaknya Muslim setia kepada dinasti sebelumnya, dinasti Qing menyaksikan dengan perlawanan Muslim yang tidak berhasil menggulingkan pemerintah Cina. Islam di masa Republik Cina. Pendirian Republik Cina oleh Sun Yat-sen pada tahun 1912 mengakhiri kekuasaan dinasti Cina. Setelah mendirikan pemerintah Republik Sun Yat-sen mengumumkan bahwa negara itu milik orang-orang Han, Muslim, Mongolia, dan Tibet di Cina. Pada tahun yang sama, Federasi Muslim di Cina didirikan di Nanjing, diikuti oleh organisasi di Beijing, Shanghai, dan Xinan. Pada saat Deng Xiaoping adalah pemimpin komunitas Cina, pemerintah Cina membuka kebijakannya terhadap Muslim. Undang-undang memberi semua minoritas kebebasan untuk menggunakan bahasa lisan dan tulisan mereka sendiri dan mengembangkan budaya mereka sendiri serta mempraktekkan agama mereka. Mari kita memperbanyak pengetahuan kita tentang sejarah Islam dan semoga menambah wawasan untuk kita bisa lebih jauh mengenal bagaimana indahnya Islam. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.